Yo Legends, perhatikan rantai di tangan gue, dan gue minta mata kalian semua untuk ngelihat rantai yang paling atas. Perhatikan baik-baik, gue bakal bikin rantai itu tembus ke paling bawah, just like that. Sekali lagi ya, gue bakal bikin rantai yang paling atas tembus ke paling bawah, just like that. Sebelum kita punya fidget spinner, sebelum kita punya Rubik's Cube, ini adalah mainan tradisional yang kita mainkan ketika kita lagi kabut ya kan. Mungkin banyak yang udah pernah ngeliat, mungkin banyak juga yang baru tahu hari ini. Tapi tenang aja ya kan, gue minta kalian semua, yang paling penting sekarang adalah cari gantungan kunci sebanyak-banyaknya di rumah kalian ya kan. Boleh dari kunci mobil, kunci rumah, kunci motor, pokoknya kumpulin sebanyak-banyaknya, karena hari ini kita bakal belajar gimana caranya membuat ilusi cincin tembus cincin just like that ya kan. Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana caranya sesaat lagi di sini aja. Sambil kita nunggu kalian semua nyari gantungan kunci, gimana kalau gue ngajarin kalian semua satu sulap lagi dengan menggunakan cincin yang satu ini. Tapi nggak hanya dengan cincin, kali ini ada rantai juga yang terlibat dalam permainan kita. Ini adalah sulap yang pernah viral sekitar tahun 2006-2007 ya kan. Dan kalau kalian belum pernah ngeliat sulapnya, biar gue kasih ke kalian semua, perhatikan baik-baik. Rantai akan gue masukin ke tengah-tengah cincin just like that. Watch very closely, ya kan? Kalau gue lepas, cincinnya masuk ke dalam rantai just like that ya kan. Dan hari ini gue bakal ajarin ke kalian semua gimana cara ngelakuin trik yang sederhana ini, plus gue bakal kasih ke kalian semua satu variasi lagi. Oke, gue bakal jelasin ini ke kalian semua dengan cara yang paling sederhana. Pertama-tama, posisi jari ya kan. Pastikan posisi jari kalian itu saling berhadapan seperti ini. Bukan seperti ini, bukan seperti ini, jangan yang aneh-aneh. Berhadapan itu sudah yang paling benar. Kita masuk ke propertinya. Propertinya itu ada dua, dan menurut gue ini salah satu properti sulap terbaik. Nanti gue bakal jelasin kenapa. Pertama, kita dapat kalungnya ya kan. Dan ini sedikit tips buat kalian semua. Pastikan sambungan dari si kalung itu ada di bagian atas, bukan ada di sisi kalungnya, right? Nah, properti kedua adalah gelangnya. Nah, gelangnya kalian bakal pegang dengan posisi yang sama, jempol dan telunjuk seperti ini. Tapi ada satu sedikit tambahan. Tambahannya adalah jari tengah. Nah, jari tengah ini nih fungsinya adalah untuk menyandung si gelang ya. Perhatikan bagaimana si jari tengah itu ada di jalannya si gelang, ada di sisi gelang seperti ini. Fungsinya adalah seperti ini. Ketika gue buka dua jari gua, jempol dan telunjuk, yang akan terjadi adalah gelangnya jatuh. Tapi ketika dia jatuh nih, dia akan kena si jari tengah dan dia akan salto. Ya kan? Itu aja manuver yang dibutuhkan untuk trik ini. Perhatikan baik-baik bagaimana si gelangnya jatuh, ya kan? Bam, salto nggak dia? Dia muter kan seperti itu kan? Nah, itu aja yang kita butuhkan. Nah, kalau kalian udah mengerti, sekarang kita masuk ke actionnya. Pegang kalungnya seperti ini, pegang gelangnya seperti ini, and then lu tinggal masukin dari bawah ke atas seperti ini. Pastikan semua posisi udah benar, dan pastikan si kalungnya itu tidak bergerak-gerak ya. Kalau lu udah yakin, lu tinggal lepas aja, bam, there we go. Otomatis dia langsung nyangkut seperti ini. Nah, bagi kalian semua yang penasaran apa sih bang yang terjadi dengan kalung dan gelangnya, biar gue kasih kalian video slow motionnya. Nah, tadi kan gue sempat bilang nih, gimmick ini, alat ini adalah salah satu alat yang paling banyak gunanya. Selain dia bisa diperiksa, fungsinya juga bisa macam-macam. Kalian bisa lakuin untuk efek tali tembus jari, nggak ada masalah, karena kalian udah punya rantainya. Kalian bisa pakai buat tali tembus gelang, bisa juga nggak ada masalah. Kalian bisa pakai buat efek tali tembus leher, bisa juga nggak ada masalah sama sekali. Nah, lagi-lagi ini alat banyak gunanya. Kalau kalian pengen nih, ntar gue bakal taruh link di bawah, di description. Pastinya harganya murah meriah mencret ya kan, jangan lupa dicek. Oh iya, gue pengen share satu variasi lagi buat kalian semua. Variasi ini datang dari zaman-zaman ketika gue masih aktif dagang di toko sulap gue. Nah, jadi hari itu yang gue bakal lakukan adalah gue bakal minta penonton gue untuk bentangin tangannya seperti ini. Gue bakal masukin kalungnya ke dalam tangan dia seperti ini. Gelangnya bakal masuk dari bawah, just like that. Dan gue bakal suruh dia buat pegang gelangnya, ya kan? Nah, terus gue bakal bilang kayak gini nih. Buka tangan lu kapanpun lu mau. Begitu dia buka, lihat apa yang terjadi nih. Gelangnya dan kalungnya otomatis masuk just like that. Dan ini menurut gue salah satu variasi yang paling kuat. Kenapa? Karena semuanya terjadi di tangan penonton. Jangan lupa dicoba di rumah. Nah, sedikit tips dari gue kalau kalian pengen coba versi yang satu ini. Ketika kalian meminta penonton kalian untuk menggenggam ringnya, pastikan yang digenggam itu hanyalah pinggiran dari ringnya. Itu tips pertama. Yang kedua adalah minta penonton kalian untuk buka tangannya perlahan-lahan. Begitu mereka buka, ini akan terjadi. There you go. Selamat mencoba. Masuk ke penjelasannya, gue harus klarifikasi satu hal lagi ya kan. Rantai yang gue gunakan di dalam demonstrasi gue adalah rantai yang terbuat dari gantungan kunci. Ini rantai bagus, tapi sayangnya ya kan, untuk masukin cincinnya satu persatu ke dalam gantungan kunci itu akan jauh lebih lama ya kan. Sehingga
ini membawa gue ke keputusan gue yang berikutnya. Untuk penjelasan kita akan pakai binder split seperti ini. Ini jauh lebih gampang dibuka dan ditutup, dan ini akan sangat menghemat waktu kita dalam penjelasan. Perhatikan baik-baik, di meja gue udah punya cincin yang udah gue buka, ya kan? Ini tujuannya supaya kita menghemat waktu, dan kita punya satu buah cincin yang udah gue tahan di meja dengan kertas dan lakban. Ini tujuannya supaya cincin ini gak goyang-goyang, kamera ini bisa nangkap cincin ini, kamera ini bisa nangkap cincin ini, dan kedua kamera ini nih bisa menangkap semua gerakan tangan gua, ya. Karena cincin pertama udah kita setting di meja, sekarang kita saatnya mulai dengan cincin kedua. Ambil cincin kedua, lalu kita sangkutin di cincin pertama. Kita kunci cincinnya seperti ini, lalu kita masuk ke cincin berikutnya. Ambil cincin berikutnya, and then kita sangkutin di cincin pertama lagi, ya. Nah, jadi gua nggak pengen terlalu panjang dulu ngejelasin, gua pause dulu di sini. Ini adalah posisi terakhir kita. Satu cincin dan dua buah cincin, just like that, right? Nah, ambil cincin berikutnya, lalu kita sangkutin cincin berikutnya ini, ngelewatin dua cincin ini, ya. Nah, jadi gua lagi-lagi gua pause, ya kan? Ini adalah posisi kita. 1, 2, 1, ya. Nah, dari sini nih perhatikan baik-baik. Ini yang mulai agak ribet. Selalu putar dua cincin ini searah dengan jarum jam, ya. Jadi kalau dari perspektif magician, putarnya searah jarum jam. Bam, ya kan? Dia mentok nih sekarang. Cincin ini udah nggak bisa gerak karena ketahan cincin ini, dan kita juga putar ke sini, ya. Nah, setelah itu lagi-lagi kita fokus dengan dua yang ada di tengah ini. Fokus dengan cincin yang ada di atas, bukan di bawah tapi di atas, ya. Fokus dengan cincin yang ada di atas. Kenapa? Karena kita bakal ambil cincin berikutnya, and then kita bakal sangkutin cincin berikutnya dengan cincin yang ada di atas, ya kan? Nah, jadi lagi-lagi lu kunci lagi, just like that, ya kan? Nah, jadi sekarang ini formasi kita nih, ya kan? Lagi-lagi di sini nih sama, selalu sama, putar searah jarum jam, ya, putar searah jarum jam. Habis itu dua cincin ini nih, ya, lagi-lagi kita sangkutin dengan sebuah cincin, right? Just like that. Dan lagi-lagi cincin yang ada di atas, ya, cincin sebelumnya nih berarti ya, yang ada di atas kita bakal sangkutin dengan satu buah cincin lagi. Ya kan, gua nggak pengen bikin terlalu panjang karena takutnya nanti kalian boring. Kurang lebih ini yang kalian lakukan sepanjang perjalanan. Kalian bisa bikin sependek mungkin atau sepanjang mungkin. Nah, kalau kalian memutuskan, oh oke nih kayaknya panjangnya udah pas nih. Ambil satu cincin terakhir, right? Gandeng dua cincin sekaligus. And then lu kunci just like that. There you go. Nah, kalau kalian udah selesai buat, ini adalah hasil akhir kalian. Satu buah rantai dengan dua buah ujung. Masing-masing ujung ini bisa jadi kepala, nggak ada masalah sama sekali, ya kan? Tugas kalian sekarang adalah cari cincin yang benar, dan cara carinya juga gampang banget nih. Cincin yang benar adalah salah satu dari dua buah cincin ini, ya. Jadi antara dua buah ini. Nah, cara carinya gampang banget. Kalian harus angkat salah satu cincinnya, dan kalian perhatikan reaksi cincin di bawahnya. Kalau kalian angkat cincin yang salah nih, ini yang akan terjadi nih. Begitu lu angkat, semua cincin di bawah ikutan keangkat tuh. Itu adalah cincin yang salah, ya. Cincin sebelahnya adalah cincin yang benar. Perhatikan baik-baik, ketika gua angkat nih, lihat bagaimana cincin ini nih bisa mengangkat separuh dari susunan cincin di bawahnya. Lihat ya tuh, ya kan? Nah, itu adalah cincin yang benar, dan itu adalah tempat di mana lu harus memfokuskan pegangan lo. Perhatikan baik-baik, gue udah tahu cincin yang benar di mana. Gue bakal pegang seperti ini. Di sini yang lu bakal lakuin adalah lu akan lempar cincin yang atas. Begitu lu lempar nih, yang lu bakal lakuin adalah lu akan lepasin semuanya kecuali cincin yang benar. Ya, jempol dan telunjuk lu akan pegang cincin yang benar. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ketika lu main, lu harus sesuaiin timingnya. Jadi lu lempar. Nah, seperti itu tuh. Lihat ya tuh. Lu lempar seperti itu, ya kan? Nah, ini pada dasarnya dua gerakan. Yang pertama adalah ngelempar, yang kedua adalah ngelepas seperti ini, ya. There you go, ya kan? Selamat mencoba. Jadi itu aja konten dari gua hari ini. Kalau kalian malas bikin cincin seperti ini nih, malas bikin rantai seperti ini, ntar gua bakal taruh link di bawah di description. Seperti biasa, harganya 3M. Murah, meriah, mencret, ya kan? Anyway, thank you for watching. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Bye-bye.